Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti ingin hidup bebas. Bebas dari ikatan masa lalu, ataupun bebas dari kecemasan menyongsong masa depan. Pengalaman kehilangan orang-orang terkasih, kegagalan dalam usaha atau dalam relasi, pengalaman dikhianati atau ditipu, atau pengalaman apapun bentuknya, kadang terus terbawa dan susah dihilangkan. Nah, mari kita belajar bagaimana bisa putus, bisa menghilangkan pengalaman-pengalaman itu. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresa Lisieux punya pengalaman menarik tentang ini dan ia berhasil mengatasinya dengan sehat. Yang ada, yang eksis, hanya saat ini, sekarang dan di sini, di mana kita berada, tetapi yang kemarin sudah lewat, sedangkan besok belum tiba. Dan kita semua percaya tentang hal ini. Tapi tidak semua kita bisa hidup untuk hari ini. Tidak segampang yang dibicarakan untuk selalu ingat dan hidup hari ini. Karena manusia, siapa saja dia, akan selalu terikat, akan ingat hal-hal yang kemarin, yang minggu lalu, yang tahun lalu, atau yang masa lalu. Maka tidak heran, banyak dari kita yang terpenjara dalam masa lalu, terkurung dengan apa yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Hidup bukannya menjadi maju, malah mundur. Segala tenaga, segala pikiran, segala perasaan, dan segala ingatan selalu akan terfokus ke masa lalu. Dan itu sangat mengganggu. Demikian juga, manusia cenderung untuk berpikir tentang apa yang akan terjadi kemudian, besok, minggu depan, tahun depan, atau yang akan datang. Memang kita berpikir tentang masa depan tidak salah. Tetapi terlalu berpikir tentang masa depan, akhirnya malah hidup penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan kadang dengan angan-angan yang tidak realistis. Santa Teresa punya pengalaman masa lalu yang mengguncang diri dan menggoncang jiwanya. Ketika ia masih berusia 4 tahun, ibunya meninggal. Ketiadaan ibu di sampingnya membuat dia sungguh tergoncang dan susah melupakan itu. Dia tidak bisa terima ditinggalkan oleh ibunya. Tetapi kemudian ia menemukan kasih sayang ibunya itu dari kakak perempuannya, Pauline. Tapi lagi-lagi ketika kedekatan lahir batin dengan kakaknya yang sudah dia sapa sebagai mama atau ibu, tiba-tiba kakaknya masuk biara Karmel. Dan ketika dia ditinggalkan oleh kakaknya yang sudah menjadi ibu kedua baginya, jiwanya benar-benar tergoncang. Peristiwa ini dirasakan oleh Santa Teresa sebagai sesuatu yang tidak adil, tidak pantas, karena meninggalkannya dalam kehampaan, karena dia merasa kehilangan orang yang membuat dia begitu merasa dicintai dan mereka yang ia kasihi. Tapi tidak di situ saja. Ketika ia berumur 15 tahun dan harus masuk ke Karmel, dia lagi-lagi terguncang karena harus meninggalkan ayahnya yang sangat ia sayangi. Ia merasa sungguh kehilangan kasih sayang bapaknya. Dia tidak bisa terima bahwa dia harus meninggalkan bapaknya sendirian di rumah. Dia merasa Tuhan tidak adil dengan bapaknya dan dengan dia. Ini serentetan peristiwa yang membuatnya merasa bahwa hidup ini sungguh tidak adil. Ia tidak bisa terima hidup tanpa orang-orang yang ia kasihi dan mereka yang mengasihinya. Namun, atas peristiwa-peristiwa masa lalunya ini, ia menulis dalam autobiografinya ketika disuruh oleh kakaknya, yang juga ia sapa sebagai mama, dan yang pada saat itu kebetulan menjadi pemimpin biara di mana ia juga menjadi anggotanya. Sehingga Santa Teresa menulis demikian. Saya mendapati diri saya dalam situasi di mana saya bisa melihat ke belakang, melihat apa yang sudah terjadi dan sudah saya lalui. Saya dapati diri saya sudah dimatangkan oleh dan dalam aneka macam percobaan jiwa dan raga yang eksternal dan internal dalam diri saya. Sekarang, ibarat bunga yang sedang bermekar dalam badai, saya mengangkat kepala, melihat ke dalam diriku, sepertinya saya sedang mengalami apa yang dikatakan dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Untuk itu, mamaku, saya datang di sampingmu dan mengidungkan kemurahan hati Allah. Hanya buatmu saja, mama yang terkasih, saya akan menulis kisah mawar yang dipangkas oleh Yesus ini. Oleh karena itu, saya akan ceritakan kepadamu dengan penuh percaya, tanpa cemas, tanpa takut, kalau saya keliru dengan apa yang saya lakukan. Karena saya percaya, hati seorang ibu selalu memahami anaknya, meskipun tak tahu harus katakan apa, selain hanya dengan bergumam saja. Saya yakin saya akan jadi anak yang sangat dimengerti dan bahkan sampai diagungkan oleh mamanya sendiri. Mama yang membentuk hati saya dan dipersembahkan kepada Yesus. Diambil dari Kisah Satu Jiwa. Dari beberapa studi psikologi dan spiritualitas Santa Teresa dari Lisieux, para ahli melihat bahwa ada proses spiritual yang membuat Santa Teresa bisa menerima, bahkan bisa berdamai dengan masa lalunya. Saya tidak tahu masa lalu apa yang membuatmu terguncang atau yang terus mengganggu pikiran dan perasaanmu sekarang. Mungkin ada yang terus diburu oleh rasa bersalah kepada orang tua, rasa gagal, rasa tidak membuat keputusan yang baik dan benar, mungkin rusaknya persaudaraan yang putus dan rusak oleh kata dan tindakan. Tapi yang pasti bahwa selalu ada jalan keluar yang baik dan menyegarkan. Setidaknya kita bisa belajar dari Suster Karmel ini. Ada 4 tips yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, berterima kasih atas apa yang sudah dilalui dan dihidupi. Syukur dan terima kasih atas kemurahan hati Allah adalah tips pertama dan utama untuk putus dengan masa lalu. Karena apa yang sudah dihidupi dan dialami itu membuat kita mengenal diri kita sendiri, mengenal kekuatan yang kita miliki. Apapun bentuknya, pengalaman itu justru membentuk diri kita. Artinya, ya, tidak semua yang sudah dilalui itu harus disesali dan bahkan terbebani dan apalagi dianggap sebagai kutukan. Tidak sama sekali. Karena yang kemarin membentuk kita hari ini. Kita semakin berbeda, kita semakin kuat, kita semakin mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan baru. Jadi, pandanglah ke belakang dan bersyukurlah kepada Tuhan. Santa Teresa selalu mengajak untuk katakan, terima kasih Tuhan untuk pengalaman ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga saya mampu melewati meski dengan susah payah atas semua pengalaman itu. Kedua, untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, maka perlu membebaskan diri dari rasa bersalah. Memang kita hidup dalam masyarakat yang selalu saja dan terus-menerus mencari-cari kesalahan orang lain, kegagalan orang lain, merasa hidupnya susah akibat perbuatan orang lain. Ada orang yang senang untuk mengungkit kesalahan dan kegagalan dan dosa-dosa orang lain. Kadang kita lupa bahwa di mana ada banyak kesalahan, di situ berlimpah rahmat Tuhan. Di mana ada dosa, di situ ada kerahiman Allah. Di mana ada kegagalan, di situ ada maaf dari Tuhan. Di mana ada kerapuhan, di situ ada seruan kepada Allah yang Maha Rahim. Jadi Santa Teresa tegaskan supaya kita yakin bahwa sebenarnya Tuhan sendiri tidak ingin kita hidup dalam rasa bersalah, dipenuhi dengan rasa sesal yang tak berkesudahan, seakan-akan tidak ada lagi hal baik yang ada dalam diri. Sehingga perlu merasa, menemukan apa yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Artinya bahwa Anda, saya, kita jauh lebih mulia, jauh lebih agung dari sekedar secuil pengalaman menyakitkan yang sudah kita lalui, yang sudah kita atasi. Lihat dan alami kebesaran Allah yang rahim agar bebas dan dibebaskan dari rasa bersalah dan penyesalan yang tiada batas. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab yang benar adalah dengan penyesalan. Penyesalan yang baik dan benar akan menjadikan itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Maka, kedua, temukanlah kebesaran diri Anda daripada menyesali segala pengalaman yang sudah dialami. Yang ketiga,
Fokus untuk menjadikan diri lebih baik, untuk bekerja lebih baik hari ini. Paus Yohanes ke-23 katakan demikian, lihatlah, bukan pada ketakutanmu, tapi pada pengharapan dan mimpi-mimpimu. Jangan berpikir pada apa yang membuatmu frustrasi, tapi pada kemampuanmu yang belum dikembangkan. Jangan berhenti pada apa yang belum berhasil dan Anda gapai, tapi pada apa yang masih bisa diperoleh. Jadi, nasihat yang ketiga adalah fokus pada kekuatan diri, bukan pada kegagalan dan kelemahan. Keempat, perlu punya pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Apa artinya? Artinya, kita bisa menemukan dimensi lain dari hidup kita, dimensi di luar dari apa yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri, bisa kita rasakan dengan tubuh. Kita mengalami dan merasakan ada kekuatan lain yang ada di dalam diri kita. Artinya, ketika kita berdoa, karena kita sadar bahwa dalam diri kita, kita tidak hanya memiliki fisik saja, tapi juga kita memiliki roh, memiliki kekuatan ilahi yang bisa mengatasi segala-galanya, termasuk kematian sekalipun yang dijalani oleh Yesus Kristus. Kekuatan ilahi inilah yang perlu dan harus dialami dan dirasakan. Lewat apa? Lewat berdoa. Sehingga Santa Teresa dari Lisieux pada bagian akhir tulisannya yang kita kutip tadi katakan, sekarang ibarat bunga yang sedang bermekar dalam badai. Saya mengangkat kepala melihat dalam diriku seperti saya sedang mengalami apa yang dikatakan dalam Mazmur ke-23. Tuhanlah gembalaku, tak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bersama Tuhan dan dengan Tuhan, segalanya bisa diatasi dan bisa dibersihkan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh niat baik senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat